Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari brainstorming kami, yaitu Sistem Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ilmu Komputer di UPN Veteran Jawa Timur ya, dengan mata kuliah Analisis Desain Sistem. Nah, perkenalkan nama saya Farhan Hidayat dengan NPM 3 digit terakhir 187. Perkenalkan, nama saya Gani Maulan Alhansi dengan 3 digit NPM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Giswara Aziz Fita Baktiar dari NPM terakhir 154. Saya Agus Rahmatul Huda dengan NPM terakhir 195. Saya Naufal Zinin dengan 3 digit NPM terakhir 236. Oke, bisa di next. Oke, dimulai dari gambaran umum ya. Jadi di sini kita membuat sistem yang dimana dia merupakan platform manajemen organisasi berbasis web yang dirancang untuk mensinkronisasi alur kerja administratif antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas Ilmu Komputer dengan pihak administratif atau tata usaha ya. Nah, sistem ini juga berfungsi sebagai media komunikasi informal, pusat pengasihan digital, dan juga alat monitoring birokrasi guna meminimalisir kesalahan komunikasi atau miskomunikasi yang sering terjadi pada saat kita melakukan proses manual gitu. Nah, karakteristik dari teknis ini tuh terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu aksesibilitas tinggi, yang dimana web ini tuh akan sangat responsif nantinya, memungkinkan akses 24 jam melalui berbagai perangkat seperti desktop, tablet, atau maupun smartphone gitu. Nah, yang kedua, cangkupannya fungsional. Jadi di sini kita membuat web yang meliputi manajemen persyaratan internal maupun eksternal. Ada juga repositori arsip digital serta dashboard mandiri bagi pengurus BEM untuk mengelola konten informasi internal secara fleksibel. Nah, di sini tuh aku jelasin sedikit. Jadi selain daripada kita membuat sistem menyebatani antara BEM fakultas dengan pihak kampus, kita juga di sini membuat repositori arsip digital atau penyimpanan arsip-arsip yang nantinya bisa digunakan oleh anggota BEM tersebut. Oke, selanjutnya sistem ini dikembangkan dengan 3 pilar utama ya. Yang pertama itu transparansi birokrasi, yang dimana kita menyediakan fitur pelacakan tracking status persyaratan secara real time, sehingga pengajuan mengetahui posisi dokumen secara pasti. Jadi kurang lebih itu kita jadi bisa tahu surat ini sudah sampai di tahap mana. Dan selanjutnya itu yang kedua, keberlanjutan organisasi atau sustainability, di mana di sini ada menjadi memori digital organisasi melalui repositori dokumen yang terstruktur dan memudahkan proses serah terima jabatan antar periode kepengurusan. Nah, jadi gunanya repositori ini nanti itu sebagai acuan-acuan dokumen-dokumen tahun lalu itu dijadikan acuan nantinya untuk BEM regenerasi selanjutnya yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga itu integritas data, di mana kita mengimplementasikan role based access control atau RBAC untuk keamanan data serta audit log untuk mencatat riwayat aktivitas setiap pengguna. Oke, bisa nih next. Nah, kurang lebih seperti ini workflow-nya ya. Dimulai di sini login, terus ada dashboard utama. Nah, ke kiri itu ada persyaratan di mana kita nanti bisa pilih template otomatis, lalu kita menginput data dan upload draft. Lalu nanti dia akan bercabang itu verifikasi internal. Kalau setuju dia akan langsung masuk ke dashboard pihak TU. Lalu selanjutnya dia masuk ke proses TU, nanti dia bercabang lagi. Di situ nanti kalau misalnya dia ketolak, dia akan balik lagi ke awal, catatannya bakal direvisi. Nah, kalau misalnya dia selesai, dia bakal langsung tervalidasi oleh TU, lalu masuk ke distribusi eksternal dosen pembimbing, lalu masuk ke database. Nah, bisa lihat ke atas lagi. Nah, kalau untuk yang pengarsipan, itu kita bisa bisa ada fitur filter ya, jadi tahun, divisi, dan juga jenis. Ada preview dan download arsip, lalu masuk ke database.
Silakan ke atas lagi sedikit. Nah, ya. Lalu kalau di konten itu langsung update pengumuman dan info BEM, lalu masuk ke database dan selesai. Kurang lebih seperti itu workflow kerjanya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebagai nilai tambahan, berbeda dengan penyimpanan manual di drive yang sering berantakan, sistem ini menerapkan account life cycle, yang artinya tidak akan ada lagi akun hantu dari alumni pengurus yang masih bisa mengakses data sensitif. Karena sistem ini dirancang untuk bersih-bersih otomatis setiap tahun ajaran baru. Lalu selanjutnya, kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu kebutuhan pengguna. BEM Fasilkom butuh mengajukan surat perizinan atau proposal ke tata usaha atau TU tanpa harus mencari staf TU secara fisik yang sering berujung miskomunikasi. Untuk kebutuhan sistemnya sendiri, sistem memiliki fitur pengajuan surat online di mana pengguna BEM dapat mengunggah draft surat atau proposal ke dalam sistem yang akan langsung masuk ke dashboard pihak TU. Lalu yang kedua, kebutuhan pengguna yang kedua, pihak BEM ingin mengetahui progres atau status surat yang mereka ajukan ke TU. Apakah nyangkut di TU, sudah diwadek atau ditolak. Nah, untuk kebutuhan sistemnya sendiri, sistem menyediakan fitur tracking status persuratan secara real time, misal dengan indikator menunggu konfirmasi TU, sedang diproses, revisi, dan selesai atau telah ditandatangan. Lalu yang ketiga, kebutuhan pengguna BEM ingin tahu kapan TU sedang senggang atau sedang menginput data apa, agar bisa menyesuaikan jadwal pengajuan surat. Lalu untuk kebutuhan sistem menampilkan informasi ketersediaan jadwal TU berupa papan pengumuman virtual atau status dari akun TU. Misal, bisa menerima berkas atau sedang sibuk rekap data di dashboard utama. Dan yang keempat, pihak BEM membutuhkan tempat penyimpanan arsip seperti untuk proposal, LPJ, dan surat-surat dari periode-periode sebelumnya agar tidak acak-acakan dan bisa dijadikan patokan untuk periode baru. Nah, untuk kebutuhan sistemnya sendiri, sistem memiliki fitur repository atau pengarsipan dokumen digital terpusat untuk menyimpan seluruh berkas program kerja berdasarkan tahun, periode, dan nama bidang. Dan yang kelima, anggota BEM ingin bisa mencari arsip atau referensi proker terdahulu dengan mudah. Untuk kebutuhan sistemnya sendiri, sistem dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter atau search and filter untuk menemukan dokumen berdasarkan kata kunci, tahun, periode, divisi atau bidang, atau jenis dokumen, yaitu LPJ atau proposal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, untuk selanjutnya, jadi narasumber itu bilang bahwa dia berharap bahwa sistemnya itu tidak sebuah data dalam sistem nanti itu tidak dapat diakses sembarangan oleh orang. Nah, jadi harus ada batasan di antara setiap divisi maupun ketua, kepala bidang, staf, dan TU. Nah, untuk itu kita memastikan bahwa kebutuhan sistem kita itu dapat mengimplementasikan role-based access control yang membagi tipe akun pengguna menjadi staf BEM, kepala bidang, ketua atau wakil BEM, dan admin TU untuk menjaga kerahasiaan. Nah, selanjutnya, kebutuhan penggunanya, staf itu hanya bisa melihat dokumen proker, sedangkan kepala bidang bisa melihat sampai tahap LPJ. Nah, di sini kita itu yakin bahwa narasumber itu ingin mengadakan sebuah hierarki di mana hanya tingkat atas aja yang dapat mengakses semua file seperti itu. Nah, kebutuhan sistemnya, kita tuh membuat kebutuhan sistemnya yaitu sistem memiliki fitur manajemen hak akses dokumen secara spesifik, di mana view, edit, download suatu dokumen itu diatur otomatis berdasarkan hierarki role pengguna yang sedang login seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk kebutuhan penggunanya, akun dan password pengurus lama tidak boleh aktif lagi ketika periode kepengurusan sudah berganti demi keamanan data. Nah, narasumber itu berharap bahwa alumni yang sudah tidak menjabat lagi itu tidak dapat mengakses data-data terbaru dari BEM itu tersendiri untuk menjaga keamanan. Nah, sistemnya sendiri, maka kita harus memiliki modul akun lifecycle management yang memungkinkan admin, pihak fakultas atau TU itu untuk menonaktifkan atau deaktivasi akun seluruh pengurus secara massal pada saat masa periode BEM berakhir. Lalu kemudian untuk kebutuhan penggunanya,
Selanjutnya, setiap periode kepengurusan baru, pengurus mendapatkan akun yang baru. Nah, karena tadi pengurus lama itu akan dinonaktifkan akunnya, maka sekarang pastinya akun baru harus ada seperti itu. Jadi untuk kebutuhan sistemnya, sistem itu menyediakan fungsi generate akun baru bagi admin untuk membuatkan kumpulan username dan password baru bagi anggota BEM di periode yang baru. Oke, selanjutnya kemudahan pengguna. Komunikasi BEM dan TU harus lebih enak dan tidak saling tebak. Nah, di sini narasumber itu mengeluh bahwa sering terjadi miskomunikasi antara pihak BEM, pihak TU, dan juga bahkan pihak dosen seperti itu. Nah, untuk itu kita membuat sistemnya itu, kebutuhan sistemnya itu yaitu untuk menyediakan fitur notifikasi dan catatan revisi, di mana sistem akan memberitahu BEM apabila ada penolakan surat disertai kolom komentar atau catatan dari TU mengenai bagian mana yang harus diperbaiki. Memastikan pihak BEM itu mengetahui info lebih lanjut bagaimana bagian mana yang salah, bagian mana yang perlu direvisi seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah masalahnya itu untuk BEM mengirim ke pihak luar atau ke dospem itu sering terhambat karena si anggota BEM-nya itu ada miskomunikasi prosedur dengan tata usaha atau TU. Oleh karena itu, sistem yang kami tawarkan itu memiliki yang namanya modul koordinasi surat eksternal dan dospem untuk memfasilitasi untuk pembuatan, verifikasi, dan pantauan alur birokrasi. Ini nanti itu ada modul khusus yang mana langsung straight to TU. Jadi hanya TU dan pihak BEM-nya yang bisa lihat agar tidak terjadi miskomunikasi lagi. Selanjutnya ada masalah yaitu rentan terjadinya kebocoran informasi atau perubahan dokumen, tapi tidak tahu siapa yang mengubah atau jejaknya tidak bisa di-tracking. Oleh karena itu, sistem yang kami tawarkan itu mengimplementasikan audit log atau riwayat akses yang mencatat setiap aktivitas pengguna secara detail. Jadi nanti ketahuan siapa yang mengubah, siapa yang menambah, dan sebagainya. Selanjutnya ada masalah yaitu BEM itu kesulitan memperbarui informasi atau mengumumkan informasi-informasi internalnya karena si BEM ini juga bergantung kepada IT dari fakultas. Jadi mereka bergantung kepada IT fakultas. Dan solusi yang kami tawarkan yaitu kami membuat dashboard konten untuk BEM itu sendiri sehingga mereka bisa secara fleksibel untuk menambah informasi-informasi di internal BEM tersebut. Jadi kami menambahkan dashboard atau mading gitu ya, mading digital untuk informasi BEM. Selanjutnya adalah masalahnya yaitu sering terjadi, jadi suratnya itu sering juga ditolak karena kesalahan yang sebenarnya hanya typo atau marginnya salah atau formatnya salah. Jadi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan itu, kami telah menyediakan fitur template otomatis yang sudah distandarisasi oleh TU untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang minim tadi. Untuk yang terakhir di kebutuhan fungsional ini, si BEM ini sistem yang kami tawarkan itu sangat fleksibel ya, sangat responsif. Jadi tidak hanya bisa diakses melalui laptop, tapi bisa diakses melalui apa saja gadget gawai digital yang bisa membuka web. Jadi bisa diakses melalui HP atau melalui tab, agar kalau misalnya si BEM mau hanya mengecek surat itu nggak harus buka laptop, dia bisa ngecek dari HP atau bisa dari
tab-tab mereka. Oke, untuk selanjutnya kebutuhan non-fungsional akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kebutuhan fungsional. Boleh di slide. Nah, yang pertama itu ada availability. Nah, pengguna sistem harus bisa diakses itu kapan saja, bahkan jam 1 malam sekalipun, 24 jam lah istilahnya, karena jam kerja BEM tidak menentu. Kemudian, sistem itu dihosting pada server yang stabil, sehingga memiliki tingkat ketersediaan waktu itu tanpa henti kecuali saat maintenance. Yang kedua ada portability atau responsive design. Sistem harus bisa dibuka dari HP, laptop, iPad, atau tablet agar anggota itu tidak wajib membawa laptop untuk mengecek data. Sistem itu harus berbasis web dan dibangun menggunakan antarmuka yang responsif, sehingga tata letak UI otomatis menyesuaikan ukuran layar, berbagai perangkat, dan sistem operasi. Yang ketiga ada security. Keamanan data itu harus terjaga dan terhindar dari kebocoran pihak luar jika nantinya digabung dengan web fakultas. Kemudian sistem itu harus menggunakan protokol enkripsi atau HTTPS, memiliki enkripsi password, dan sistem session timeout untuk mencegah akses dari pihak yang tidak sah. Kemudian yang keempat ada integration. Nah, sistem diintegrasikan dengan website resmi Fasilkom. Kemudian arsitektur sistem harus dirancang agar dapat dihosting sebagai subdomain dari website Fakultas Ilmu Komputer. Contohnya Fasilkom UPN ACID, dan database-nya terpusat di server fakultas. Kemudian yang terakhir ada maintainability. Pemeliharaan sistem secara keseluruhan harus bisa ditangani oleh pihak fakultas. Kemudian kebutuhan sistem harus dibangun dengan kode sumber atau source code yang terstruktur, memiliki dokumentasi teknis yang jelas, dan menggunakan kerangka kerja atau framework standar industri agar mudah dipelihara oleh tim IT fakultas. Kemudian ini dokumentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.